Jadi, Poco baru aja ngerilis seri F7 yang punya performa ala flagship. F7 Ultra dijual 10 jutaan di Indonesia, dan bahkan F7 Pro-nya bisa tembus 7 jutaan. Jadi, flagship dari Poco ini worth it gak sih? Jadi yang lebih penting antara F7 Pro dan F7 Ultra, mending mana nih? Yuk langsung aja kita bahas pakai data real test, bukan asal nebak. Oke, pertama-tama kita bahas hal yang paling disorot sama para gamer, performa gamingnya. F7 Ultra pakai Snapdragon 8 Gen 3 Elite, di Geekbench 6, skor multicore-nya tembus 7953, emang sih masih di bawah iQOO 13 yang dapat 9637. Main Genshin selama 30 menit, Poco F7 Ultra dan F7 Pro sama-sama bisa jaga suhu di bawah 40 derajat. Bahkan, F7 Ultra bisa turun sampai 35 derajat, jauh lebih adem dibandingkan iQOO 13 yang nyentuh 42 derajat di pengujian yang sama. Berkat chip Vision Boost D7 dan fitur peningkat visualnya, di tes pakai PerfDock, performa Poco F7 Ultra justru bisa ngalahin iQOO 13, lebih stabil dengan jumlah jeng dan small jeng yang lebih rendah. Yang bikin makin kaget, F7 Pro juga nggak jauh-jauh banget performanya. Padahal cuman pakai Snapdragon 8 Gen 3 biasa. Keren banget kan? Nah, ini dia yang menarik. Performa adem dari kedua Poco F7 ini ternyata berkat sistem pendingin baru, Liquid Cool 4.0. Dengan ukuran heatsink 5400 mm persegi, hasilnya suhu bisa turun sampai 3 derajat Celcius dibandingkan seri F6. Ini sih jelas jadi optimasi yang oke banget buat para gamer. Lanjut ke layar. Baik Poco F7 Ultra maupun F7 Pro sama-sama pakai layar AMOLED 6,67 inci, resolusi 2K, refresh rate 120 Hz, dan PWM dimming sampai 3840 Hz. Buat yang suka main HP sambil tiduran di kasur gelap-gelapan, ini kabar baik banget. Emang sih bezel bawahnya agak tebal dan gak simetris banget, tapi layar ini bisa tembus kecerahan 3200 nit. Udah selevel flagship Samsung kan? Dan yang bikin salut, versi Pro-nya nggak ngorbanin kualitas layar. Masih sama bagusnya kayak Ultra. Patut dapat apresiasi sih ini. Buat pengalaman gaming, speaker Poco F7 juga nggak main-main nih. Suara bass dan mid range-nya lebih nendang dibandingkan seri F6. Buat kalian yang main game FPS dan butuh positioning suara yang akurat, ini kabar bagus banget. Soal baterai, F7 Ultra bawa baterai 5300 mAh dengan fast charging kabel 120 Watt dan wireless charging 50 Watt. Tapi anehnya, F7 Pro justru lebih besar, 6000 mAh, walau cuma support 90 Watt wireless charging dan nggak ada wireless chargingnya. Mungkin ruang di Ultra kepakai buat modul wireless chargingnya ya. Kita tes baterainya pakai skenario 30 menit main Mobile Legends, PUBG, dan Genshin Impact, lanjut nonton YouTube 30 menit. Hasilnya, karena Ultra pakai chip yang lebih kuat dan baterai yang sedikit lebih kecil, daya tahannya kalah dikit dibandingkan F7 Pro. Tapi tenang, masih cukup banget buat pemakaian seharian normal. Speed chargingnya juga mirip-mirip nih, bisa isi 50% kurang dari 30 menit dan full charge-nya sekitar 1 jaman. Secara keseluruhan, performa gaming dua-duanya keren banget sih di harga segini. Di harga segini yang paling kelihatan jagoannya ya sistem kamera si Ultra. F7 Ultra punya kamera belakang dengan sensor Sony IMX989, bisa rekam video 8K dan Dolby Vision HDR, bener-bener kayak flagship. Sementara F7 Pro agak kalem nih, cuman kamera utama 50 megapiksel plus satu kamera pendamping. Di depan kamera sensor selfie Pro 16 megapiksel, itu cuman setengah dari sensor 32 megapiksel Ultra. Selfie F7 Ultra sama F7 Pro itu enak, tone kulitnya natural, bokehnya juga cakep. Tapi yang seru, algoritma warna F7 Ultra bikin rambut jadi lebih gelap, baju kelihatan lebih cerah, daun-daun ikutan Instagram green gitu. Hasil fotonya jadi lebih hidup dan nendang. Kalau potret, dua-duanya pakai grading warna yang mirip, jernih dan konsisten.
Tapi pas malam, F7 Pro agak ketinggalan nih. Warna kulitnya jadi agak orange, kurang natural dibandingkan Ultra, baik kamera depan maupun kamera belakang. F7 Ultra zoomnya lengkap dari 0,6 kali, 1 kali, 2 kali, 2,5 kali, sampai 5 kali. Sedangkan F7 Pro cuman sampai 2 kali aja. Kedua HP ini konsisten soal warna dan exposure antar lensa. Cuman F7 Ultra punya dynamic range lebih luas di bawah matahari terik. Pas malam, Ultra agak kemerahan di white balance, sedangkan Pro exposure telelensnya kurang terang. Gak cuman foto. Keduanya bisa rekam video 8K 24fps atau 4K 60fps yang keren di kelasnya. Semua lensa utama dan tele dilengkapi OIS, kualitas video siang hari jadi mantap. Tapi malam-malam masih perlu perbaikan OIS karena kadang rekamannya goyang. Kesimpulannya, F7 Ultra beneran ngasih pengalaman kamera yang premium. Kekurangannya nggak ngalahin kelebihannya, dan performanya jauh di atas harganya. Di sisi software, dua-duanya pakai HyperOS 2. Soal kelancaran, nggak ada keluhan. Semuanya smooth dan responsif. Desain antar mukanya juga makin rapi. Auranya sekarang berasa Apple banget. Clean, modern, dan polis. Salah satu fitur paling seru menurut aku Dynamic Wallpaper. Kalian bisa foto diri sendiri, terus diubah AI jadi animasi wallpaper yang gerak-gerak. Ini sih udah masuk ke ranah value emosional maksimal ya. Selain softwarenya, sekarang kita bahas build quality-nya. Karena menurut aku, kali ini Poco bener-bener berhasil. Dibanding seri-seri lain yang desainnya kadang terlalu rame atau flashy, Poco F7 series tampil lebih clean dan minimalis. Versi Ultra hadir dalam dua warna, kuning dan juga hitam. Dan yang aku pegang sekarang ini adalah yang warna hitamnya. Bagian belakangnya pakai kaca 2 tekstur dengan aksen lingkaran kuning halus di modul kameranya. Bikin tampilannya jadi kayak sci-fi, berasa touchy banget. Di sisi samping, kalian dapat frame dari aluminium alloy dengan finishing matte. Kombinasi kaca dan metal ini bikin feel di tangan tuh mewah gitu. Berasa banget kayak pakai flagship mahal. Nah, kalau versi Pro-nya memang pakai material plastik untuk belakang dan frame-nya. Tapi sama sekali nggak kelihatan murahan kok. Build-nya tetap solid dan nyaman digenggam. Sekarang kita masuk ke angka-angka nih. Berat F7 Pro 206 gram, berat F7 Ultra 212 gram, ketebalan 8,1 mm untuk Pro dan 8,4 mm untuk Ultra. Secara keseluruhan, dua-duanya enak banget nih digenggam. Gak berat, gak terlalu bulky juga. Gimana menurut kalian soal desainnya? Kalau kalian kasih bintang, dapat berapa nih dari 5? Poco F7 series ini menurut aku kasih value yang gede banget buat harga segini. Kalau budget kamu cukup, F7 Ultra itu no-brainer sih. Snapdragon 8 Gen 3 Elite, kamera flagship, bisa wireless charging, dan harganya masih di bawah iQOO 13. Performanya pun lebih nendang. Tapi kalau kalian lebih mikir praktis kayak aku, F7 Pro tuh pas banget. Pakai Snapdragon 8 Gen 3 juga, baterainya 6000 mAh yang tahan lebih lama, dan performa yang stabil. Kalian bisa hemat 3 jutaan, lumayan buat beli TWS sama kipas pendingin. Jadi, kalian tim yang mana nih? Ultra yang all out atau Pro yang lebih worth it? Tulis pilihan kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten seru lainnya. Aku Tifa, sampai ketemu di video selanjutnya.